bajunya kok kayak pantai-pantai gitu, Kak? Iya, kita mau jalan-jalan ke pulau, Kak. Wah, pulau. Wah, asik banget, Kak. Iya, tapi aku lupa ke pulau mana ya, Kak, ya, yang enak ya? Yang nggak jauh-jauh dari Jakarta aja, Kak. Kita ke Kepulauan Seribu, ke Pulau Kelor. Jauh nggak itu, Kak? Enggak. Mau deh, mau ikut. Iya, nanti kita. Ya. Iya, Kak, kita nanti ke sana naik perahu. Iya, tapi kita jangan sendiri bertiga, Kak. Ajak teman-teman. Oh iya, bener. Teman-teman yang di rumah kita ajak juga supaya rame ikut sama kita, bener-bener ya. kita ikut bareng-bareng. Iya. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu nih, Kak. Oh iya. Kak, tahu nggak di Pulau Kelor tuh ada apa? Aku lupa, kan belum pernah. Oh iya, aku lupa ya, Kakak belum pernah ya. Makanya aku pengen ikut. Nanti kita di sana bisa lihat benteng. Ih, seneng aku. Iya, Terus sama apa lagi ya? Ada pantai. Enak banget ada ya, pasir enak banget ya. Iya. Yuk. Tapi sebelumnya kata Kak Ini Berdoa tadi dulu. mau berdoa dulu, ya. Ya, silakan. Oke, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Sekarang kita mau sekolah minggu. Berkati kita dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, Kak, seru ya, kita udah di atas perahu nih. Iya nih, Kak. Aku Iya. cepet pengen sampai nih, Kak. Iya, Seneng Kak. banget ya naik perahu. Asik banget. Anginnya kencang kan. Bener, iya bener, Kak. Kita bisa lihat Alami, juga bener. Iya. laut. Bener. Nah, gimana kalau supaya kita semangat? Kita memuji Tuhan. Iya, kita sambil memuji Tuhan. Itu yang pakai alat itu loh, Kak, yang digoyang-goyang pakai apa itu ya? Oh, naik perahu itu pakai dayung. Oh iya, kita mau memuji Tuhan dulu yuk. Ya, Kak. Ya, ku dayung-dayung. Kak, udah mendung dan gelap nih. Aduh, gimana nih, Kak? Kalau mendung, kita ada di tengah laut. Nanti kan anginnya kencang, terus airnya masuk-masuk ke dalam perahu. Kak Priska, Kak Elsa, tenang aja, jangan panik. Udah tenang aja, jangan panik. Kita punya kapten kok. Gimana, siapa sih? Kita ada kapten seperti yang pujian sekolah minggu itu loh, Kak. Kalau kita naik perahu, dia cemas, dia takut, pasti ada di tengah-tengah kita. Kita nyanyi aja kali ya. Boleh, biar aku boleh. sambil Kita ingat mau ya. puji Tuhan dulu yuk. Kapalku miring, hampir tenggelam. Oh
tenang sih kayak gini? Iya, kan tadi kita udah memanggil kapten kita, Kak. Oh gitu. Iya, udah tenang belum sekarang? Udah sih lumayan sih, tapi masih agak-agak takut. Iya, ingat nggak Kak dulu yang cerita di sekolah minggu? Gak inget Kak. Ya udah, aku juga agak-agak lupa. Kita mau dengerin aja kali ya Kak. Wah, pemandangan yang bagus, udara yang segar. Kak Iman sedang melakukan perjalanan ke pulau seberang. Kalian lihat pulau di depan sana yang sedang Kak Iman tuju? Ya, Kak Iman akan pergi ke sana menggunakan perahu ini. Mungkin beberapa kalian sudah ada yang pernah menggunakan perahu. Tapi kalau Kak Iman sedang menggunakan perahu seperti ini, Kak Iman jadi ingat tentang kisah di Alkitab. Kisah apa ya? Teman-teman bisa tebak? Ya, benar. Angin ribut diredakan. Kak Iman akan bercerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Tapi sebelum Kak Iman mengajarkan bercerita tentang hal itu, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pagi ini. Kami bersyukur kami tidur nyenyak, sehat, dan kami bisa bangun pagi untuk bersekolah minggu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Amin. Sebelumnya, yuk kita buka Alkitab kita di Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Kak Iman ulangi ya. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41 yang judul perikopnya angin ribut diredakan. Nah, kita bisa tandai ini dulu. Nanti kita bisa ajak ayah, ibu, atau kakak, atau adik untuk membacanya nanti. Dan sekarang Kak Iman akan bercerita tentang angin ribut diredakan. Kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mulai mengajar di tepi danau Galilea, dan banyak sekali orang-orang datang mengerumuni Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengajarkan banyak perumpamaan kepada mereka. Karena sangat banyak yang mendengarkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus pindah naik ke atas perahu, dan dia mengajar dari atas perahu. Pada hari itu, saat hari sudah mulai malam, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu Tuhan Yesus menyeberangi danau itu dengan perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan perahu-perahu lain juga ikut mengiringi perahu Tuhan Yesus. Namun, suara gemuruh mulai terdengar. Lalu, mengamuklah badai di danau itu. Ombaknya besar sekali, hingga airnya masuk ke dalam perahu.
Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang tidur di buritan pada sebuah tilam. Maka, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Tuhan Yesus bangun dan meredakan badai itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu badai itu berhenti dan reda, dan danau itu menjadi tenang kembali. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan murid-muridnya saling berkata satu dengan yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari firman hari ini, kita diajarkan untuk tidak takut lagi. Lalu, kenapa kita harus tidak takut lagi? Karena sama seperti cerita tadi, Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu bersama dengan murid-muridnya. Demikian juga Ia selalu ada dengan kita, bersama-sama dengan kita. Jadi, kita tidak boleh takut lagi. Kita harus tegar, kita harus berani. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita jadi berani di tempat yang gelap. Kita berani tidur sendiri. Kita berani menghadapi ujian di sekolah. Kita berani ikutan lomba di sekolah. Dan jika kita sedang sakit, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Namanya sangat berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diberkati. Loh, kok cuacanya jadi gelap gini? Mendung dan banyak petir ya? Aduh, gimana adik-adik? Oh iya, dari firman hari ini kan kita tidak boleh takut, kita harus berani. Dan nama Tuhan Yesus sangat berkuasa. Yuk kita minta Tuhan Yesus untuk badainya diredakan sehingga Kak Iman bisa melanjutkan perjalanan Kak Iman. Kita minta ke Tuhan Yesus bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, badai diredakan. Yuk kita minta lagi sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, badai diredakan. Wah, cuacanya sudah mulai cerah lagi. Yeay, puji Tuhan, cuacanya sudah mulai cerah lagi. Kak Iman akan melanjutkan perjalanan Kak Iman lagi. Yuk kita tutup sesi firman ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar bisa menjadi murid yang selalu percaya, karena kami tahu Engkau selalu ada di dekat kami. Ajar kami untuk tidak takut lagi, tetapi ajar kami menjadi anak yang tegar dan berani. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Iman mau melanjutkan perjalanan menuju pulau yang di depan sana ya. Setelah ini, adik-adik akan mengerjakan aktivitas. Jangan lupa dikerjakan ya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Halo, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk membuat kapal sederhana. Pertama, kalian harus sediakan origami. Ukuran berapapun, yang penting bentuknya persegi ya. Setelah itu kita lipat menjadi 2, menjadi diagonal seperti ini. Pelan-pelan saja, yang penting rapi. Disamakan garisnya dan dieratkan perlahan. Seperti ini ya. Ya, pelan-pelan pastiin kalau dia rapi.
Terus kita bagi lagi diagonal tapi tidak banyak. Seperti itu tuh, hanya sedikit dilipatnya. Ya, jadi seperti itu. Kalian mengerti kan? Tapi kita akan buka lagi karena ini belum selesai. Kita lipat di balik. Nah, dilipat seperti ini nih di balik. Kapal ini hampir selesai, tapi kita rapikan dulu. Pastikan semua sisinya erat agar bisa berdiri tegak loh. Dan aku sudah buat 2 karena aku akan menantang adikku untuk bermain. Ini seru banget. Ayo share dong foto atau video kalian ke sosmednya Konak-Kanaan. Aku tunggu ya, ini contoh fotoku sama adikku. Bye-bye. Salam adik-adik. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai dasar persembahan kita saat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, dikumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja ketika nanti kita sudah dapat bertemu atau berkumpul di gereja. Yang kedua, dalam bentuk transfer melalui rekening nomor 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Berkati ya Allah, agar persembahan ini menjadi berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Kak, aku ingat sekarang firman Tuhannya. Bagus banget deh firman Tuhannya ya. Iya, kita harus terus percaya sama Tuhan. Betul. Meskipun di tengah cuaca buruk atau setengah masalah ya. Iya. Nah, kita mau nyanyi aja lagi yuk. Boleh Kak, boleh. Iya, kita mau nyanyi With Christ in the Vessel. Oke. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing
sampai di tempat dengan selamat. Iya, akhirnya ya Kak, kita selamat. Iya. Terus kita sebelum tadi kan kita udah jalan naik perahu, dengerin cerita. Nah, kita mau berdoa nih Kak. Iya, mengucap syukur sama Tuhan karena kita Iya. udah selamat ya Iya, sampai bener. di tujuan. Yuk kita berdoa dulu yuk. Boleh ya, nanti diakhirin doa Bapak kami. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur karena Tuhan telah menyertai ibadah minggu hari ini. Terima kasih untuk firman hari ini. Semoga kami bisa menjadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Terus lindungi kami dan beri kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman udah ikut jalan-jalan ke pulau hari ini, juga sekali. memuji Tuhan dan kita bisa dengerin firman Tuhan hari Iya, ini betul, ya. bener, Kak, ya. Terus kita ketemu lagi ya minggu depan ya. Boleh, tapi tetap online juga. Bener, iya bener Kak. Jangan lupa nih pakai masker walaupun iya. kita mau jalan-jalan Kak. Dan Iya, tetap jaga jarak juga ya. betul, iya. Oke, kalau gitu udahan dulu ya. Iya, aku mau jalan-jalan keliling pulau dulu. Kak Acel mau ngapain? Aku mau mancing dulu. Oh, Aku mau main sana tuh, teman sana. oke kalau gitu. Dadah. Tuhan berkati.